Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan Artificial Intelligence Week 6 minggu ke-6 tentang Neural Network Part 1. Untuk pertemuan kali ini mungkin agak terlambat saya posting, saya mohon maaf, dan selamat liburan juga karena ini Hari Raya Idul Fitri ya, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mungkin ini akan saya post di hari kedua saat Idul Fitri. Jadi silakan ditonton dan silakan dipahami. Nanti ada beberapa program yang harus kalian coba sendiri. Saya akan taruh di kitab. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas tentang neural network. Dan ini adalah part 1. Nanti akan ada 2 part, week 6 and week 7, minggu 6 dan minggu 7. Oke, mungkin karena ini bukan di kelas ya, jadi mungkin saya akan skip discussion and weekly review. Ini mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan saya berikan waktu di minggu ke-7. Dan program juga silakan ya, silakan tanyakan kalau ada program yang bermasalah, error, atau Pak ini tidak jalan, silakan tanyakan ke saya di grup di waktu jam kerja dari jam 7.30 ya, 7.30 sampai jam 5. Ini silakan. Bahkan mungkin di hari libur, kalau saya sempat saya akan balas. Ya ini adalah bagian terakhir, jadi tinggal minggu 6 dan minggu 7 ya, habis itu mungkin minggu 8 kita ujian. Saya masih memikirkan cara terbaik melakukan ujian, mungkin take home, mungkin mini hackathon, I don't know. Tapi saya masih belum decided, belum menentukan. Jadi ini ada minggu pertama, ini adalah bagian pertama dari dari neural networks. Nanti akan ada bagian kedua, yaitu kita akan fokus dengan computer vision, jadi pengaplikasian neural network dengan computer vision. Ini juga saya sudah bagi, jadi neural networks. Jadi sudah saya bagi menjadi 2 part. Jadi di part pertama yaitu minggu ini, minggu 6, yang akan kita bahas tentang apa itu neural network, activation function, neural network structure, struktur dari neural network, gradient descent, terus multi-layer neural networks, backpropagation, overfitting, dan TensorFlow sendiri yaitu aplikasi untuk menjalankan library yang disediakan untuk membuat atau merancang neural network. Lalu di part 2 kita fokus ke computer vision, yaitu neural network yang paling umum, bukan paling umum ya, menurut saya revolusioner dalam pengertian memahami gambar. Dan juga ada recurrence neural network, ini adalah fondasi dari LLM, Large Language Model, atau model dari ChatGPT dan teman-temannya. Sedikit disclaimer terkait kuliah ini. Jadi kuliah ini tuh sebenarnya saya ngambil dari kuliahnya UN Malan dari Harvard, CS50. Jadi kalau yang tertarik silakan kunjungi ya, CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python. Ini sangat-sangat bagus. Harapan saya sebenarnya kuliah kita mirip seperti ini ya. Mungkin nggak 100% mirip ya, tapi saya sangat melihat kuliah ini tuh sangat bagus karena ini masih introduction. Saya nggak tahu apakah semester 6 di kampus kita itu harus semester 6 ya, semester 6 itu harus dalam AI-nya, tapi karena ini mungkin pertama kali kalian belajar, jadi menurut saya ini kuliah terbaik. Jadi ini dari Harvard, dari CS50. Kuliahnya untuk semua prodi ya, jadi untuk seluruh prodi. Silakan dicari di internet. Dan kuliah saya berdasarkan itu, cuma dengan sedikit tambahan yang saya berikan terkait mungkin ilustrasi, gambar. Tapi mainly, umumnya, secara garis besar itu ya ininya alurnya sama dengan yang di kuliah ini. Karena menurut saya ini adalah cara terbaik menyampaikan topik neural network dalam waktu 1 jam. Ya saya harap saya bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam terkait topik neural network ini. Oke, kita lanjut. Jadi apa sih neural network? Jadi selalu ya kita belajar start dari apa itu. Jadi start dari definition. Ketika ada definisi yang cukup panjang atau gabungan dari 2 kata seperti contohnya neural network, kita buat pemisahan, artinya kita pisahkan definisinya masing-masing. Jadi saya gunakan di kamus. Neural itu adalah kata di kamus ya. Jadi kata sifat neural, jadi berkaitan dengan relating to or affecting or nerve or the nervous system. Jadi berkaitan atau dari gimana ya terjemahkannya. Jadi berkaitan atau dipengaruhi oleh, jadi berhubungan dengan sel saraf
sistem saraf. Jadi nervous system itu sistem saraf, tentang saraf. Jadi ketika kita ngomongin neural, oh itu kita ngomongin tentang syaraf, tentang sistem saraf kita, mungkin otak, sistem apa, refleks ya, refleks. Jadi kalau kita ada panas kemudian tangan kita langsung menjauh, itu juga diatur oleh sistem saraf. Jadi neural adalah kata sifat, jadi sesuatu, jadi ketika ada benda dia memiliki sifat seperti saraf, itu kita nyebutnya neural. Jadi itu adjektif, adjektif itu sifat ya, sifat dari suatu objek. Kemudian ada neuron. Jadi neural ini berasal dari kata dasarnya adalah neuron. Ini saya ambil dari definisi Uri et al. Ini buku terkenal ya. Kalau kalian, saya nggak tahu di etika kayak belum ada biologi dasar ya. Jadi ini buku terkenal Campbell Biology, edisi berapa, 12. Jadi di halaman ini saya ambil, jadi neuron itu, jadi neural itu berasal dari kata neuron. Jadi adjektif dari noun ini. Neuron itu sendiri adalah tipe sel. Ya, sel ada definisinya, silakan dilihat di buku biologi, tapi anggap kita memahami ya. Adalah tipe sel, jadi salah satu jenis sel yang menerima dan mentransmisikan informasi. Simpel dan sederhana. Jadi ada suatu sel yang bisa mentransmisikan dan menerima informasi. Informasi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk listrik, electrical signaling. Jadi di sini ada gambarnya. Jadi ini neuron di otak kita. Ini gambar asli ya. Jadi ini foto mikroskop. Mungkin pakai mikroskop, saya nggak tahu. Saya ngambil dari sini sumbernya. Tapi mungkin pakai mikroskop atau pakai scanning electron microscope. Ya ada banyak tools untuk mendapatkan gambar ini. Jadi gambar sel saraf di manusia seingat saya. Dan ini adalah ilustrasinya ya. Jadi bagaimana setiap sel saraf itu berhubungan. Jadi ada namanya, ini adalah nukleus. Jadi satu neuron itu ini ada dendrit, ada aksonnya, ini penjalaran dari dendrit. Lalu ada nukleus, inti dari selnya. Jadi ini sel ada intinya. Kemudian akson ini bergabung dengan neuron yang lain. Di sini ada namanya sinapsis. Jadi wilayah apa ya, pertemuan antara ujung akson dengan bagian dari neuron ini. Itu disebut sinaps atau sinapsis ya, bahasa Indonesia misalnya nyebutnya sinapsis. Lalu ada sinaptik terminal, lalu ada neurotransmitter, ini yang ditransmisikan sepanjang akson. Nah ini sangat menarik ya kalau mau belajar ini. Tapi pertanyaannya, kok bisa manusia tahu ya proses ini? Nah itu menariknya dari biologi ya. Jadi dulu orang tidak tahu tentang syaraf itu apa, tapi ada orang ahli anatomi, mungkin saya tidak terlalu dalam mengetahui tentang biologi ini. Tapi kalian bisa cek ya sejarahnya nanti di bukunya Campbell. Ini bagus banget buku biologi. Jadi kita udah paham neural itu berhubungan dengan neuron atau nerve, saraf ya, berhubungan dengan saraf. Neuron sendiri adalah jenis sel yang dapat mentransmisikan dan menerima dan mentransmisikan informasi. Lalu dari konsep neuron tadi, orang mulai berpikir, oh ternyata di tubuh manusia kita ini ada mekanisme transmit and receive ya. Jadi menerima dan mentransmisikan informasi dalam electrical signal ya. Signal apa, sinyal ya? Sinyal elektrik. Jadi melalui sinyal elektrik. Dan itu orang mulai berpikir, mungkin di dalam tubuh kita terjadi komputasi, terjadi perhitungan. Bukan perhitungan uang, tapi terjadi perhitungan yang sangat rumit. Di situ orang mulai mengekstraksi atau melakukan yang disebut dengan mimikri ya. Seperti yang di minggu-minggu sebelumnya kita selalu melihat seperti genetic algorithm, itu dari proses genetik penurunan pewarisan sifat dari mutasi gen, terus mutasi gen dan penurunan sifat dari kawin silang, itu GA yang kemarin kita pelajari. Terus ada particle swarm optimization, jadi kita melihat dari gerakan partikel atau mungkin bukan, gerakan objek yang swarm ya, saya swarm ya, kumpulan ya. Lalu dia bersinkronasi untuk mencapai suatu titik, lalu dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis. Sama, bisa nggak ya kita dari sifat neuron tadi kita rumuskan dalam matematik? Nah ini adalah dua orang pelopor. Sebenarnya ada sebelum ini ada lagi ya, tapi ini salah satu dua pelopor. Ini adalah McCulloch sama Pitts. Jadi kalau ini paper mereka, Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Jadi
Ada kalkulus itu bukan mata kuliah kalkulus kita, no. Itu kalkulus yang maksud adalah perhitungan, jadi menghitung. Jadi ada logika perhitungan of the idea immanent in nervous system. Jadi ada perhitungan yang terjadi. Ya mungkin kayak penjumlahan penambahan, tapi kita nggak tahu ya. Itu selidiki di paper ini. Ini paper fenomenal. Jadi ini paper pertama kali melihat konteks neural network lalu mau diterapkan di komputer, di dalam mesin. Lalu pada tahun saya lupa ya ini Hopfield itu merealisasikannya. Jadi pertama ini ide dulu ya, logical calculus. Kemudian merealisasikannya dalam bentuk mesin, seingat saya, namanya neural network and physical system with emergent collective computational ability. Jadi dalam paper ini Hopfield itu melihat ketika saya punya kumpulan neuron, kita kumpulkan terus kita sambungkan dalam bentuk jaringan network. Nah, di situ Hopfield langsung melihat, oh ternyata terjadi komputasi ini. Jadi ada komputasi yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang emergent, muncul ya akibat banyak neuron itu berinteraksi. Itu disebut sebagai emergent collective computational ability. Sama seperti otak kita, kalau cuma satu neuron itu tidak akan berguna sama sekali, tapi ketika berkumpul jadi miliaran, itu menjadi seperti objek yang bisa berpikir. Sama seperti ChatGPT itu terdiri dari miliaran parameter. Nanti kita akan belajar parameter, what is parameter. Jadi itu ide besarnya, dan oleh karena paper ini Hopfield dapat Nobel Prize ya di tahun lalu. Jadi untung dia masih hidup 1933, jadi melewati masa perang, masih hidup sampai sekarang. Kalau mungkin ini masih hidup, mungkin ya 3 orang ini dapat Nobel Prize. Seperti itu. Ini menarik kalau melihat sejarahnya ya. Jadi sejarah untuk dapatin Nobel Prize itu. Dan ini sebenarnya dia penelitian tidak mengejar Nobel Prize ya. Dia memang suka meneliti tentang neural network. Ini tidak ada kaitan dengan komputer, maksudnya bukan tidak ada kaitan dengan komputer. Penelitian dia tuh lebih ke arah biophysics ya. Jadi fisika, biologi gitu. Jadi bagaimana melihat sisi fisika dari biologi. Silakan kalau tertarik baca paper ini, sangat ya 1982 ya. Ini papernya Hopfield. Ini dia merancang neural network pertama kali. Jadi ini definisi dari neural network. Saya nggak definisikan network sendiri ya. Jadi langsung saya definisikan neural network. Saya minjam dari papernya Hopfield. Jadi a large number interacting of simple neuron. Neuron sudah kita definisikan tadi ya. Jadi neural network adalah large number, jadi ada banyak jumlah neuron itu saling berinteraksi. Nah, ketika dia berinteraksi muncul fenomena baru. Seperti kita punya kesadaran, kita punya perasaan. Tapi kalau single neuron apakah punya perasaan? Ya, enggak lah ya kan. Kalau kita punya memori, kita bisa belajar. Ketika semua neuron itu bergabung. Nah, ini salah satu gambar neuron di otak manusia ya. Jadi ini dia bisa diakses di sini. Jadi ada gambar neuron kita. Ini hanya sebagian kecil ya dari bagian terluar otak kita, itu diiris, kemudian di scan. Kemudian waduh, mungkin triliunan mungkin. Saya kurang tahu jumlahnya. Ya bisa dicek nanti. Dan kita juga punya versi neuron yang cukup terkenal, neural network yang cukup terkenal yang digunakan sebagai landasan atau fondasi dari ChatGPT, dari semua teknologi yang kita pakai, yaitu transformer model. Jadi ini bentuk neuronnya. Jadi ini neuronnya itu ya sebenarnya bisa yang kecil-kecil ini ya, ada linear atau apa, tapi saya anggap transformer ini single neuron, lalu dia punya banyak parameternya, berapa miliaran, ada yang triliun sampai billion ya, billion itu miliar ya, masih miliar sekarang, miliar parameter untuk bisa belajar tentang bahasa, belajar tentang gambar, sama seperti yang sekarang rame Ghiblification. Jadi kita bisa bikin gambar Ghibli, studio Ghibli style art itu. Nah, itu semua karena neuron itu bisa menyimpan informasi. Dan ini menarik ya kalau mau belajar, ini satu mata kuliah sendiri. Dan menurut saya, tapi sebenarnya kalau mau cari di YouTube tuh ada yang penjelasan sejam 2 jam tuh ada. Jadi nggak perlu satu mata kuliah. Dan sangat menarik sekali. Jadi bagaimana proses transformer model itu menyimpan informasi lalu membandingkan ketika dia dapatkan informasi. Contohnya kita masukkan prompt di ChatGPT, kemudian dia membandingkan dengan informasi yang dia punya, lalu dia bisa prediksi informasi berikutnya apa yang harus diberikan kepada kita. It's powerful, ini luar biasa. Tapi ini masih jauh dibilang bisa menciptakan AGI, Artificial General Intelligence, kecerdasan yang umum seperti manusia mungkin. Tapi kita akan ke arah sana itu dengan cara melakukan mimicry ya. Jadi
konsep dari biologi, terus kita coba kita tiru, oh ternyata bisa. Ini menarik. Ini definisinya ya dari Hochschild. Sebenarnya ada banyak definisi neural network, tapi ini definisi yang saya pakai dari pencetusnya dari paper yang ini. Dan ini beberapa key properties, jadi sifat dari neural network biological ya. Jadi neural network yang ada di dalam tubuh kita, manusia, hewan, semua. Jadi neuron tadi itu saling terkoneksi dan dia memberikan terkoneksi ya ke other neuron, jadi saling terkoneksi dan mereka saling mentransfer dan menerima electrical signal. Jadi ada sinyal listrik kayak gelombang kecil sekali, itu bisa diukur ya gelombang listrik itu. Dan setiap input signal itu bisa diaktifasi. Jadi maksudnya sinyal itu kemungkinan bisa melemah kan. Melemah lalu ada beberapa sinyal yang harus diperkuat. Contohnya kalau kita melihat, mata kita melihat benda objek, ketika kita melihat warna merah, sebenarnya yang diperkuat adalah sinyal-sinyal warna merah dari benda itu. Jadi ada namanya reseptor dari retina kita, itu yang menerima warna merah. Lalu pertanyaannya, apakah warna yang kita lihat adalah warna merah? Itu pertanyaan filosofi lagi. Tapi itu proses yang terjadi, proses dimana kita melihat objek, lalu objek itu muncul, misalnya ada apel berwarna merah. Karena kita memperkuat sinyal yang warna merah itu, lalu diproses di otak kita. Lalu kita melihat sebagai, oh itu warna merah. Jadi kita punya understanding, oh warna merah ini adalah sinyal listrik yang seperti ini. Semua orang sepakat di seluruh dunia ini. Kecuali yang mungkin buta warna atau memiliki masalah dengan penglihatannya, itu mungkin berbeda melihat warna merah, tapi semua orang sepakat, oh this is red, jadi ini warna merah. Kita punya definisi warna merah adalah ya ketika dilihat warnanya seperti ini. Mau menjelaskannya gimana ya, kalau pakai RGB kita punya pixel, tapi di dalam manusia itu kita punya sel-sel yang bisa reseptor warna merah, jadi warna biru, RGB ya, green blue gitu. Dan ini salah satu perbandingan ya antara neural network untuk mengidentifikasikan gambar dengan otak kita ketika mengidentifikasikan gambar. Maaf, itu sangat mirip. Jadi ada proses stimulus, cahaya masuk, lalu ada encoding, diproses dalam bentuk sinyal-sinyal elektrik yang disalurkan di neuron, lalu diproses lagi di neuron ini sepanjang ini, lalu di decoding, lalu direspon oleh otak kita sebagai, oh this is red, oh ini warna merah. Sama seperti ini. Kalau ini mungkin gambar ya, jadi ini responnya adalah, oh ini gambar Marie Curie, jadi gambar seorang chemist ya, chemist itu kimiawan terkenal yang dapat Nobel Prize. Dan sama, kita juga punya neural network, kita bisa identifikasikan gambar ini gambar apa, perempuan, jadi kita punya mekanisme untuk mempelajari ini. Nanti kita akan belajar di part 2 ya. Jadi ada kesamaan, dan ini yang luar biasa dari neural network. Jadi kayak kita itu buka Pandora box ya, kotak Pandora. Kemudian kita bisa reveal our mechanism. Jadi bisa mengungkapkan mekanisme yang terjadi di otak kita. Itu luar biasa menurut saya, fenomenal banget idenya. Jadi kita pahami dulu, oh prosesnya manusia memahami, dan ternyata ketika kita buat disimplifikasi tentunya dalam operasi matematis, dan itu berhasil. Wow, itu menurut saya itu terobosan yang pertama kali neural network yang untuk gambar ini dibuat. Nah, itu luar biasa di dunia akademiknya. AI kan baru-baru ini aja gempar, itu karena di Indonesia. Tapi di luar sudah terjadi lebih awal. Seperti itu. Nah, di sini ada definisinya neural network yang akan kita pakai, yaitu artificial neural network. Jadi bukan yang biological ya, meskipun sebenarnya strukturnya mirip approximately. Tapi yang kita gunakan adalah, ini definisinya adalah model matematis yang digunakan untuk belajar, yang diinspirasi oleh neural network biologis. Jadi model matematis yang kita gunakan untuk belajar. Jadi model ini bisa belajar apa yang dipelajari, data, input gitu. Input ya dalam bentuk data. Dipelajari, jadi dia bisa mempelajari data itu seperti apa polanya. Lalu ketika ada data yang ada dalam sebaran data itu, dia bisa melihat, oh ini adalah bagian dari data ini. Jadi misalnya data ini terkait dengan apa gitu. Misalnya saya melihat gambar ini adalah data dari wajah Maria Curie. Jadi Marie Curie, dia punya banyak foto kan, kita bisa tahu, kayak kita ngeliat orang, oh ini wajah, oh ini orang ini adalah misalnya
orang ini adalah Einstein gitu. Dia lihat dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, kita selalu lihat itu Einstein. Jadi itu datanya, data yang kita lihat di mata kita. Jadi kita punya beberapa perspektif, sama seperti kita lihat komputer. Oh, ini laptop. Kita tahu itu laptop karena kita punya data itu di otak kita. Kita punya memori. This is laptop. Pertama kita tahu itu laptop atau enggak tahu. Waktu kecil ya, ada apa ini ya? Punya layar, punya tombol, apa ini? Nah, habis itu dipelajari, ada orang yang beritakan, oh ini laptop gitu. Jadi sama, nanti kita akan melihat neural network itu, oh ini gambar ini, oh ini gambar ini. Jadi kita akan mengajari dia neural network. Ada juga neural network yang bisa belajar sendiri. Nah, itu different story ya. Itu kalian bisa lihat di kuliahnya CS50 tadi yang di bagian learning. Tapi kita sekarang fokus yang memberikan pendidikan dalam model mathematical model kita, atau istilahnya disebut training. Nanti kita akan belajar itu. Oke, berikutnya masih what is neural network, dan juga artificial neural network yang tadi kita definisikan sebagai model matematis itu mampu memberikan kita kemampuan yaitu memodelkan fungsi matematis. Jadi fungsi apapun, misalnya menghitung di garisan gambar, kemudian bisa menghitung gambar ini gambar kucing atau anjing. Kalau di sini contohnya diberikan dua input, mungkin temperature atau sinar matahari. Kemudian kita bisa prediksi, oh sekarang terjadi hujan kah atau tidak. Akan terjadi bukan sekarang, mungkin 6 jam lagi akan terjadi hujan kah atau tidak. Diberikan dua input. Contohnya seperti ini. Proses fungsi ini, jadi dari input ke output itu ada penghubung dalam bentuk fungsi, itu bisa dimodelkan dengan neural network. Jadi pemodelannya menggunakan, nanti kita akan melihat lingkaran ini disebut sebagai neuron. Kemudian ini penghubungnya antar neuron itu disebut sebagai parameter atau weight. Nanti proses si mathematical model ini belajar itu adalah mengupdate nilai parameter ini sehingga si model itu bisa menggabungkan antara data input dengan data output. Jadi nanti kita harus kasih dia banyak data, pasangan input output input output input output input output gitu. Perlu dilihat juga proses untuk neural network yang kita pelajari itu masih sederhana. Jadi dia hanya ke depan saja atau dari input ke output. Nanti ada neural network yang ada arus feedback loopnya seperti recurrence neural network atau transformer. Kalau kalian lihat di sini, transformernya ada feedback loop ya. Jadi dia ini masuk di sini sequence-nya, nanti ada yang loop lagi atau nyambung ke neuron yang lain. Mana ya feedback loopnya? Ada yang lompat, tapi harusnya mungkin ada feedback loop di sini. Tapi mungkin nggak ada yang, ada beberapa neural network yang ada feedback loopnya. Jadi kalau ini bisa lompat, jadi ada lompat atau masuk ke loop yang lain, bukan loop neuron yang lain. Jadi seperti itu. Jadi perlu diingat lingkaran adalah neuron, lalu garis panah ini menghubungkan input output kita sebut sebagai parameter atau weight. Proses belajarnya itu adalah mengupdate nilai parameter ini. Bagaimana mengupdate-nya? Nanti akan saya bahas. Bagaimana menghitungnya? Nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjutkan. Jadi misalnya seperti prediksi hujan, diberikan dua input data, ya bisa temperatur, bisa penyinaran, lama penyinaran, atau mungkin bentuk awan. Kemudian kita merancang namanya fungsi hipotesis. Jadi kita berasumsi, oh mungkin ada fungsi yang menghubungkan. Ini asumsi harus dipenuhi ya. Jadi kalau nggak ada yang menghubungkan, kita nggak bisa prediksi, nggak bisa lakukan apapun. Jadi ada asumsi. Asumsinya itu yang paling sederhana adalah fungsi yang menghubungkan input dan output ini adalah fungsi linear. Jadi fungsi linear itu, kalau saya ubah ini, fungsi linear ada sukunya linear, tidak ada suku kuadratnya ya. Sebenarnya ada sifat linearitas, tapi saya skip. Jadi fungsi linear artinya kita ubah ini, gradiennya itu adalah garis lurus. Jadi kalau kita ambil turunan dari sini terhadap input variabel, itu kita dapatkan nilai konstan. Ini misalnya kita ambil turunan parsial itu dari X1, kita dapatkan W1 itu konstan. Nah, itu sifat fungsi linear, jadi gradiennya itu konstan. Dan ini ada fungsi linear. Jadi asumsi paling sederhana, sebenarnya kita bisa pakai fungsi kuadrat, itu bebas. Tapi kita start dari yang paling simple. Makanya tadi definisinya Hopfield itu, dia bilang simple neuron. Jadi kita coba menggunakan yang paling simple, yaitu menggunakan fungsi linear. Fungsi linear sederhana, ketika kita punya dua input, maka kita punya, di sini ada, anggap ini seperti persamaan garis ya, tapi karena ada dua input, maka kita punya namanya persamaan bidang. Ini adalah garis titik potong sumbu Z. Kalau misalnya ini sumbu
X sama sumbu Y, X1, X2. Ini titik potong bidang itu dengan sumbu Z. Ini seperti ini gambarnya. Terus ini datanya ada yang merah ini. Anggapannya data ini bisa memodelkan bidang ini ya, data maaf. Bidang ini bisa memodelkan data yang titik warna biru dan merah ini. Mungkin saya harus pakai. Ya, ini bisa memodelkan yang biru dan yang merah di sini. Dan ini adalah modelnya yang tadi bidang ini. Dan W0 atau W0 itu ada titik potong bidang dengan sumbu Z ini. Tapi ada masalah lagi. Kalau kita hanya cukup linear saja, maka nanti kita punya besaran, contohnya kita nggak tahu apa parameter ini W1 tadi parameter ya, dikalikan dengan input, terus kita bisa tahu ini hujan atau enggak. Itu kita harus bikin suatu threshold ya, jadi pembatas. Misalnya ketika nilai output ini W0, W1, X1, W2, X2 itu ada di suatu nilai, kita lakukan cut, di atas ini kita nyatakan hujan, di bawah nilai ini kita nyatakan tidak hujan. Sama seperti ini, jadi datanya tuh terpisah seperti ini. Jadi ada warna merah, terus ada warna biru. Kalau kita cuma pakai gini, kita nggak bisa nentuin. Jadi kita butuh pemisah jelas antara dua ini. Ini disebut sebagai problem klasifikasi. Seperti gambar kucing anjing, itu juga problem klasifikasi. Jadi kita butuh tambahan fungsi lagi yang disebut sebagai activation function. Jadi fungsi ini menentukan threshold ya, atau batasan yang membagi wilayah antara data untuk hujan dan data untuk tidak hujan. Dan akhirnya kita bisa modelkan. Jadi ini yang bagian hujan dan ini yang bagian tidak hujan. Jadi fungsi ini nanti akan menekuk bidang ini. Jadi pertama kan bidangnya datar nih. Karena dikasih fungsi ini dia bisa tekuk, terus dia bisa misahkan fungsi ini. Jadi ketika ada di daerah sini, oke, itu daerah tidak hujan. Oh, yang merah itu daerah hujan. Jadi seperti itu prosesnya. Itu activation function. Definisinya seperti apa? Eksplisitnya ada banyak. Jadi di sini contohnya ada 3. Paling sederhana ada step function. Jadi ketika dia di atas misalnya nilai 0, misalnya nilai x ini adalah ini ya, nilai semua ini dikalikan, dijumlahkan, itu dapat nilai x di sini. Jadi ketika nilainya lebih besar dari x, kita nyatakan 1, kalau kurang kita nyatakan 0. Tapi fungsi ini punya kelemahan, karena dia seperti kemarin ya, masih ingat di fuzzy kan, fungsi ini tidak, apa yang nyebutnya, kita tidak memiliki batasan eksak ya untuk ini hujan, ini tidak hujan. Mungkin akan 80% hujan, akan ada jadi 20% hujan. Jadi kita punya fungsi yang lebih smooth. Nanti akan kita tahu ketika kita punya step function, activation function seperti ini, itu sangat susah dilakukan training terhadap data. Karena ini turunannya tidak terdefinisi ya di perbatasan. Tapi ketika kita menggunakan fungsi yang smooth seperti ini, kita bisa hitung di semua titik ini turunannya. Turunannya penting nanti menentukan parameter yang optimal. Jadi ada logistik sigmoid, sama ini adalah yang paling umum digunakan adalah rectified linear unit. Jadi dia potong, ini yang saya gunakan di gambar ini. Jadi saya gunakan activation function. Jadi yang di sebelah sini adalah bagian yang hujan, yang sini tidak hujan, seperti itu. Dan ini definisinya dari activation function. Jadi a sort of mathematical function that defines some kind of threshold to our linear model. Jadi memberikan batasan sehingga kita bisa melakukan klasifikasi. Dan tujuannya sebenarnya ada banyak. Nanti kalau kita tumpuk neuronnya itu bisa menghasilkan model non-linear. Kita butuh model itu non-linear, karena kalau model itu linear, kita tumpuk linear tambah linear itu jadi linear lagi. Kita nggak bisa. Fungsi in general itu non-linear. Itu kalau mau lebih detail terkait kenapa sih harus pakai activation function. Tapi ini adalah yang paling sederhana, jadi untuk ngebagi wilayah ketika melakukan klasifikasi. Lalu strukturnya dari neural network. Jadi fungsi yang tadi, yang Hx1, X2 sama dengan G, W0, W1, X1, X2 ini kita bisa notasikan dalam bentuk neuron yang kita punya tadi. Jadi input X1, X2 itu dalam bentuk lingkaran seperti ini. Lalu wake-nya yaitu yang ini W1, W2. Itu artinya nanti X2 itu dikali W2 di sini, ketika ada di sini nanti dijumlahkan ini. Jadi X2 kali W2, X1 kali W1 terus jumlahkan. Lalu muncul pertanyaan loh, W0-nya mana? Biasanya W0 itu tidak digambar secara eksplisit karena sifatnya dia tuh hanya menggeser fungsi itu ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kalian ingat di persamaan garis linear, ini adalah fungsi
koefisien intercept ya, titik potong dengan sumbu Z. Jadi ini hanya memberikan nilai titik nolnya itu di nol kah atau di atas nol dari data kita. Dan ini tidak terlalu, ya itu berarti sebenarnya karena ini nanti akan dipelajari juga biasnya. Jadi bias ini disebut sebagai bias ya, atau kalau dalam matematika sebut intercept, titik potong bidang tadi dengan sumbu Z. Tapi kalau di machine learning, maaf, di neural network itu kita sebutnya bias. Dan bias ini jarang sekali digambar. Yang sering digambar adalah input sama output, lalu weight-nya, bobotnya. Bobot ini W1, W2. Lalu activation functionnya nggak digambar juga. Jadi harapannya sudah, oh ketika menyatu seperti ini, dijumlahkan, tambahkan bias, itu sudah dilakukan proses penghitungan untuk activation function. Jadi abstraksinya seperti itu ya, kita hanya lihat inti besarnya saja. Jadi inputnya apa, outputnya apa, weight-nya apa. Detail kalau mau digambar bisa gitu, tapi kita ingin menjelaskan supaya tahu struktur dari neural network. Jadi strukturnya ada input output ya, dan kemudian dilakukan penentuan W1 W2 ini seperti apa. Dan ini adalah the simplest neural network model, paling sederhana. Jadi ada dua input. Sebenarnya bisa satu input, tapi itu nggak ada network kan, cuma menghubungkan satu-satu aja. Jadi kita butuh minimal dua input untuk bisa tahu mekanisme neuronnya berinteraksi dengan neuron yang lain. Jadi ini neuron, ini wake-nya. Anggap wake ini tuh seperti akson tadi. Jadi ada proses transmisi, terus di sini dikuatkan lagi gitu. Jadi nanti ya, sebenarnya ada lanjutan lagi, tapi kan karena output, jadi ini sudah hasil yang kita mau hitung. Ini contohnya, jadi neural network yang pertama ini yang tadi saya jelaskan pakai linear model atau W0, W1, X1 plus W2, X2 itu bisa memodelkan OR function. Jadi ingat kembali di matematika discrete ada namanya OR function ya. Jadi ketika inputnya 1, OR berarti benar-benar benar ya. Dia hanya salah ketika dua-duanya salah. Itu bisa kita modelkan dengan neural network fungsi OR ini, yaitu dengan cara W1 itu 1, W2 itu 1, kemudian bias termnya itu min 1. Jadi ini salah satu inputnya, misalnya saya isi 0, 0, maka di sini 0, ini 0, kita punya min 1. Akhirnya dia ada di min 1 ini. Ini activation functionnya, saya pakai step function supaya mudah. Dan akhirnya di sini 0, kita lihat, dan ketika dia 0, outputnya juga 0. Sama juga 1, 0, atau nanti 0, 1, hasilnya juga ada di sini 0. Kenapa nggak di sini? Ingat definisi tadi, step function lebih besar atau sama dengan 0 itu adalah 1. Jadi ingat kembali di sini lebih besar atau sama dengan 0 adalah 1. Sama ketika 1, 1, kita punya 1, 1, 2, min 1, 1, maka sumbu sini 1, kita punya outputnya di sini yaitu 1. Sangat sederhana, dan inilah contoh penggunaannya. Ingat, kalau kalian belajar tentang matematika discrete, hampir semua komputasi dalam komputer itu bisa disimbolkan dengan gerbang logika ya. Jadi ada namanya not or ya. Saya pakai not or atau XOR, saya lupa. Pakai not or itu. Pakai NaN. Itu kalau kita pakai not n, kita bisa memodelkan semua perhitungan komputasi gitu. Lalu juga bisa kita terapkan untuk n function. Jadi dia benar ketika dua-duanya benar. Ya, akhirnya lebih panjang dikit. Ingat, step function ini dari minus tahingga sampai tahingga ya. Lalu ada perbatasan di sini. Jadi ketika inputnya 0, 0, ini min 2, jadi min 2 di sini, dan dia ada di outputnya memiliki nilai 0. Maka di sini outputnya 0. Ini juga sama, 1, 0. Di sini diisi 1, 0, kita min 2, min 1. Ini W0-nya tadi saya gambar di sini ya. Min 2, terus ini 0. Bukan min ya, negatif 2 di sini 0. Kita punya negatif 1, dia masih 0. Kemudian yang ini terakhir yaitu yang 1, 1. Yang sini negatif 2, 1, ini 1. Jadi kita punya 0, 0 berarti ada di sini yaitu 1. Jadi kita bisa modelkan dengan simple network model. Tapi ingat, di sini ketika berbeda masalah, misalnya memodelkan OR function, itu pakai negatif 1, ketika modelkan n function itu pakai negatif 2. Bahkan sebenarnya kita bisa ubah di sini ya. Ini cara menghitungnya gimana? Nanti akan kita pelajari menggunakan apa disebut sebagai proses training. Jadi sebenarnya bisa kita isikan aja berapa, nanti kita tes
sesuai nggak dengan data yang diberikan, sesuai ya sudah, modelnya berhasil. Karena ini datanya cuma 4 ya, sangat sederhana. In general, kita nanti punya data itu banyak. Jadi contohnya seperti mau melakukan peramalan hujan atau enggak, itu datanya ya banyak, dan itu pasangan datanya mungkin datanya humidity, kelembapan dengan tekanan udara, kita bisa dapetin kemungkinan hujannya, probability of rain. Problem seperti ini itu disebut sebagai klasifikasi karena cuma ada dua. Kalau enggak, misalnya probability rain-nya 90%, itu berarti kemungkinan besar terjadi hujan. Kalau misalnya 20%, berarti sangat kecil terjadi kemungkinan hujan. Itu klasifikasi. Kemudian kita juga bisa lakukan untuk regression. Jadi regresi itu diberikan angka, kemudian outputnya penjualannya berapa. Biasanya untuk forecasting ya. Misalnya mungkin, oh kalau saya biaya advertisingnya mengeluarkan seperti ini untuk bulan ini, maka penjualan kita nanti seperti apa. Itu juga bisa kita gunakan model neural network untuk melakukan regresi. Nah, ini adalah bagaimana cara melakukan training. Jadi diberikan model neural network, terus habis itu kita mau menentukan weight atau parameter tadi, yaitu yang di garis panah tadi nilainya, itu bisa menggunakan yang disebut sebagai gradient descent. Jadi ini ada algoritma lagi. Jadi bayangkan, neural network itu nggak sederhana yang kita, bikin neural network selesai, tapi bagaimana kita melatih model ini. Ada algoritma lagi untuk melatih itu. Jadi bisa dibilang kita punya algoritma, model ya, mungkin model itu bukan algoritma sih, model itu adalah wakilan ya, jadi representasi dari suatu objek terus kita memodelkannya. Jadi bukan wakilan sempurna kayak neural network itu kan model, itu mewakilkan fungsi, tapi mungkin nggak 100% bisa mewakili fungsi itu, atau mewakilkan neural network, biological neural network. Di satu sisi kita harus belajar bagaimana mengoptimalkan neural network ini supaya bisa cocok dengan data yang diberikan. Ada algoritmanya lagi disebut sebagai gradient descent. Algoritma ini tuh berusaha meminimalkan loss. Jadi loss itu apa? Model ini kan melakukan prediksi, melakukan penentuan nilai seperti tadi kemungkinan hujan dibandingkan dengan output di data. Jadi seperti kita belajar, kita ketika belajar ngitung problem, dapat hasil, kita selalu cocokkan dengan kunci jawaban seperti itu. Nah, algoritma gradient descent ini berusaha meminimalkan jarak antara, jadi selisih, di sini ada loss ya, loss itu selisihnya antara yang diprediksi, yang dihitung oleh model dengan data yang sebenarnya. Seperti ketika dikasih gambar kucing atau anjing, mungkin si model neural network itu bisa memprediksi, gambar ini adalah 80% anjing, 20% kucing. Tapi kalau kita langsung tahu kan, tapi kalau model ini dia memunculkan seperti itu, lalu kita pilih yang terbesar, lalu kita bandingkan dengan bener nggak ini gambar ini tuh gambar kucing atau anjing. Kita berusaha itu meminimalkan kesalahan si model ini melakukan prediksi, melakukan klasifikasi, melakukan klasifikasi tadi. Itulah kita butuh algoritma untuk meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh neural network. Algoritma untuk melatih itu meminimalkan itu sebetulnya dengan gradient descent. Di sini ada general idea-nya ya. Jadi seperti apa sih algoritmanya? Sebenarnya algoritmanya itu turunan sama dengan 0 ya. Terus kita hitung arah turunan itu, arah gradiennya. Itu nilai minimum kan terjadi di turunan sama dengan 0. Jadi kita turunkan, hitung gradien. Sebenarnya gradien itu turunan di dimensi tinggi. Gradien itu adalah arah tercuram dari suatu permukaan 2 dimensi, permukaan di ruang 3 dimensi. Jadi itu gradien. Descent itu turun, makanya gradient descent. Kita turun berdasarkan arah gradiennya. General idea-nya gimana? Jadi nanti parameter yang ada di neural network, yang W1 tadi W2 itu start randomly. Kita pilih acak bebas. Habis itu kita hitung gradiennya. Gradien itu kemiringan berdasarkan semua data yang kita miliki. Kayak misalnya kita punya gambar kucing dan anjing, kita kumpulkan semua gambar itu 80.000 gambar dengan outputnya juga gambar ini apa. Kita hitung dengan semua data itu arah di mana yang membuat loss tadi, selisih hasil klasifikasi model itu dengan data sebenarnya itu kecil. Jadi kita arahkan pergerakan parameter weight itu bisa menggunakan apa yang disebut sebagai gradient.
Kemudian kita update parameter tadi, wake tadi, sehingga akhirnya di suatu titik dia itu stabil, tidak ada lagi perubahan, dan kita dapatkan optimal parameternya yang sudah optimal, dan itulah model terbaik kita. Tapi ada sedikit masalah, bayangin kalau datanya besar, terus komputer kalian terbatas, datanya mungkin 100 giga. Saya pernah punya pengalaman melatih data di neural network, itu datanya 100 giga. Padahal GPU saya cuma 6 giga. Tapi nggak bisa saya gunakan semua. Jadi ada teknik lagi dari gradient descent. Jadi sum alternatif di sini ya. Itu disebut dengan stochastic gradient descent. Jadi saya ambil satu data, kemudian saya hitung gradiennya dengan satu data itu untuk mengupdate wake saya. Atau saya ambil mini batch. Jadi mini batch itu mungkin dari berapa, 1 juta data, saya ambil 10.000, saya ambil 1000 gitu, sampai akhirnya semua data itu saya bisa gunakan untuk mengupdate arah pergerakan wake saya, yang membuat loss dari model ketika melakukan klasifikasi itu kecil. Jadi ini salah satu alternatif. Nanti kita akan coba satu-satu ini seperti apa ya di slide berikutnya. Ini adalah datanya dan ini modelnya, bidang yang tertekuk ini tuh model, titik-titik ini adalah datanya. Kemudian kita bisa hitung loss function. Jadi ini loss function menggunakan apa yang disebut sebagai sum of square. Jadi ZI itu adalah data, ZI adalah atau tinggi dari titik-titik ini ya, tinggi di sepanjang sumbu Z ini, dikurangi hasil prediksi dari data ini, kemudian dikuadratkan dibagi jumlah n, jumlah datanya. Ini jumlah n semua, kemudian dibagi n, kita dapatkan loss function. Jadi meminimalkan jarak antara bidang dengan data. Nanti akan dapat kurva seperti ini, bentuknya lengkung. Nilai optimalnya itu ada di 1 sama 2. Lihat ya di titik bawah sini. Pertamanya kita akan start parameternya itu terserah. W1, W2 nya nggak harus start dari 1, 2. Misalnya start dari sini 0,25 dan 2,75. Nanti dengan gradient descent dia bisa turun. Ini pergerakan parameternya sampai akhirnya di titik ini, di titik 1,2. Ini adalah parameter optimalnya. Jadi seperti itu ya gradient descent. Gradient itu menghitung kemiringan, bidang itu kemiringannya berapa. Gradient itu akan menghitung kemiringan arah tercuram dari kemiringan itu, sehingga dia akan seperti kayak bolanya itu gelinding ya. Anggap bola itu parameter awalnya, wake, initial wake ya dari model. Nanti dia akan gelinding ke bawah. Sehingga setelah beriterasi berkali-kali kita dapatkan, setelah update berkali-kali kita dapatkan parameter optimal. Ini mahal perhitungan komputasi karena harus melibatkan semua data. Bayangin datanya ada 1 juta. Nggak mungkin GPU kita cukup kan, CPU kita cukup. Maka triknya pakai stokastik. Tapi resikonya apa? Proses turunnya itu acak, kayak stokastik ya. Jadi dia gerakannya acak, ke sini gitu. Ini gambar 2 dimensi dari sini ya. Jadi mungkin saya perjelas. Ini adalah dari atas W1, W2. Jadi saya lihat yang permukaan ini dari atas. Ini gambarnya seperti ini. Ini ujung sini. Yang bawah sini tuh ujung sini. Jadi kita dilihat dalam bentuk kontur. Jadi gerakannya acak, tapi kalau kita jalankan terus, dia lama-kelamaan akan mencapai titik 0 sini. Meskipun sedikit meleset, tapi kita bisa lakukan terus iterasi. Gitu. Ini lebih murah karena satu data untuk setiap kali pergerakan. Kalau mungkin kita punya computing resource yang besar, sumber komputasi yang besar, kita bisa lakukan many batch. Jadi mungkin ambil 10, di sini saya ambil 12 kayak atau 16. Jadi kita bisa update lebih baik daripada stokastik, dia masih acak dan akhirnya mendekati titik 0 di sini. Oh, bukan titik 0, titik 1,2 ya dari W1 dan W2. Jadi ke bawah ini lossnya makin kecil, jadi makin gelap biru lossnya makin kecil. Seperti itu proses trainingnya. Jadi itu yang kita akan lakukan. Kita akan coba nanti menggunakan TensorFlow. Ingat, model yang kita sudah pelajari yang cuma ada input output itu memiliki limitasi. Kenapa? Karena model itu hanya memisahkan bentuk boundary linear. Jadi hanya memisahkan bentuk boundary linear. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dia hanya memisahkan linear sini. Misalkan nanti datanya, yang warna merah ini dikelilingin warna biru, gimana? Nah itu kita terbatas ketika menggunakan neural network yang bentuknya seperti ini. Jadi cuma ada input output, itu kita kesusahan. Jadi model yang sudah kita punya tadi, itu sebutannya sebenarnya di awal tuh perceptron.
Jadi ada input, ada output. Dan dia terhubung directly, jadi langsung, tidak ada perantaranya, tidak ada neuron lagi di antaranya. Dia hanya bisa belajar linear separable data seperti ini. Jadi data yang klasifikasinya dipisahkan oleh garis linear seperti ini. Kalau misalnya bentuknya lingkaran seperti ini, nah itu gagal karena ini harus membaginya kan harus bukan lagi garis membagi antara dua klasifikasi data ini. Nah, kita butuh berpikir lagi gimana ya gitu. Lalu muncullah yang disebut sebagai multi-layer neural network. Jadi akhirnya ditambah lagi di sini neuronnya. Jadi input dan output itu dihubungkan oleh neuron lagi. Jumlahnya bebas gitu. Jadi bukan bebas ya, sebenarnya itu tergantung model kita, tergantung asumsi kita, asumsi dari kita melihat data. Di sini neuron yang di tengah itu disebut sebagai hidden layer. Jadi layer yang tersembunyi karena ini menggambarkan sesuatu yang baru. Kalau ini kan jelas, yang kanan menggambarkan output, yang kiri menggambarkan input. Tapi yang di sini hidden layer, jadi menggambarkan sesuatu yang tersembunyi. Tapi nanti kita akan tahu kalau misalnya di CNN nanti ya, itu menggambarkan oh ini fitur dari kucing tadi di tepi, mungkin nanti menggambarkan kepala, baru nanti oh ini satu objek kucing. Itu nanti ya. Tapi ini cara berpikirnya orang ada punya limitasi, terus dia kembangin, coba saya tambahkan di tengah ada neuron lagi, terus saya sambungkan semua ini menggunakan parameter, ada weight-nya ya satu-satu, jadi bisa dibilang ini tuh satu model menyebar ke sini, terus dia ada 3 model gitu ya, 3 model jadi satu. Nah ini disebut sebagai multi-layer neural networks. Jadi terdiri dari input, output, sama setidaknya satu, at least one hidden layer yang di tengah sini. Untuk melatih multi-layer neural network itu nggak gampang, karena kalau yang ini simple ya, yang single ini simple gitu, tinggal kita lakukan mana tadi ya, start, kemudian hitung gradien, update. Tapi sekarang ada tambahan di tengah, bagaimana? Sebenarnya nggak susah caranya. Jadi ya start dari week ini semua, yang garis-garis panah ini acak, calculate error dulu di sini atau loss tadi dari output layer. Kemudian kita menjalarkan kalau weeknya seperti ini, di sini nanti inputnya harus berapa gitu. Jadi moving inward toward earliest hidden layer. Jadi kalau misalnya udah dapat, kita jalarkan ke kiri. Ini berapa nilainya, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Nanti sudah dapat nilai di sini akibat perhitungan gradient descent tadi, kita lanjutkan lagi ke berikutnya gitu, ke input. Sudah dapat di sini, jadi kita hitung masing-masing ini input sini untuk dapatkan sebenarnya bukan ini inputnya sudah ada ya, inputnya sudah ada. Jadi input sudah ada, output sudah ada, kita bisa update. Pertama week-nya ini update, kemudian dapat di sini, kemudian update week yang sebelah kiri. Jadi pertama start random week-nya acak semua ini ada berarti 3 kali 4 12 tambah 4 16. Kemudian calculate error for output layer, ini dihitung errornya atau loss function tadi. Lalu untuk setiap layer starting with output layer, jadi starting dari sini bergerak ke kiri untuk menghitung nilai di hidden layer sini. Loss-nya itu berapa di sini? Sebenarnya di sini nggak ada loss-nya ya. Jadi lebih ke nilainya nih dipropagate ke kiri gitu. Dijalarkan ke kiri itu gimana? Sebenarnya ini adalah teknik yang disebut sebagai chain rule ya di kalkulus itu. Backpropagation itu chain rule. Jadi mekanisme chain rule menghitung turunan dari fungsi komposisi. Jadi ingin anggap fungsi komposisi ya, lalu menghitung turunannya gimana. Itu sebenarnya kalau secara teknisnya ya. Tapi di sini kita skip dulu teknisnya karena waktunya nggak akan cukup kalau jelaskan semuanya. Oke, setelah dipropagate ke sini, propagate error back one layer terus sampai kami ini kan cuma satu ya, misalnya ada banyak ya, propagate satu-satu sampai semua hidden layer ini awake dari input ke hidden layer pertama ini terupdate. Seperti itu. Dan ini yang memungkinkan neural network itu bisa di scaling. Karena kita bisa propagate satu-satu. Kita bisa train ini dulu gitu. Jadi kita nggak usah langsung train sekali semua besar ya, nggak cukup GPU-nya, computational resource-nya itu nggak cukup. Dan ini salah satu terobosan yang tadi neural network tadi dan backpropagation yang membuat AI sekarang yang berdasarkan neural network itu sangat populer karena bisa di scaling.
bisa kita train di komputer besar, kita bisa scale akan. Artinya kita tambahkan neuron tuh hanya menambahkan waktu komputasi yang lama, tapi tidak menyebabkan model itu tidak bisa dilakukan perhitungan, dan scalingnya itu masih apa ya, visible ya, artinya masih masih lumrah lah dalam konteks kita perhitungan, nggak sampai nunggu 2 tahun 5 tahun, tapi ya mungkin sebulan 2 hari 3 hari untuk melakukan training neural network. Lalu kemudian orang mikir, kenapa nggak dibanyakin aja? Maaf, nggak cuma 1 2 atau 3. Nah di situ kita punya apa yang disebut sebagai deep neural network atau deep learning. Nanti kita belajar bagaimana melatih deep neural network, itu yang sering diutarakan di AI, deep learning. Nah itu gimana kita melatih neural network, multi layer neural network ini yang lebih dari satu, mungkin ada 120 layer. Jadi bagaimana melatihnya, ya menggunakan backpropagation lagi dari kanan ke kiri. Kemudian ada masalah, jadi ketika logikanya gini, oh datanya banyak kan, oke modelkan dengan deep neural network yang sebanyak mungkin. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti terjadi apa yang disebut sebagai overfitting. Jadi model kita is too good describing the training data. Jadi ketika menjelaskan data yang kita gunakan untuk data latih itu sangat bagus. Contohnya seperti ini, dia bisa men-split mengikuti lekukan data ini, tapi sebenarnya model dari datanya itu hanyalah garis linear. Jadi itu disebut sebagai too good describing the data. Tapi ketika ada data, performanya menurun atau poor ini. Karena sebenarnya yang warna biru ini itu harusnya ada di warna oranye ini. Ya karena dia terlalu bagus memprediksi data yang ini data baru ya, yang ini data baru terus dia prediksi, dia incorrect classified. Cara menanggulanginya gimana? Kita lakukan apa yang disebut dengan drop out. Kita bolongin satu-satu itu. Jadi nanti ada mekanismenya gimana kita membolongin satu-satu dari neuron ini. Itu disebut sebagai drop out. Nanti kita akan latih lagi dengan drop out ini. Tujuannya ya tidak, tujuannya supaya menghindari overfitting ini. Ini semua abstraksi ya, artinya kita nanti akan panggil suatu fungsi di TensorFlow. Kita nggak akan mengembangkan coding untuk melakukan perhitungan dropout, enggak. Sudah ada layer dropout, kita panggil, tempel aja di coding kita. Kalau mau belajar itu different story lagi, itu kuliah machine learning mungkin, atau kuliah neural network sendiri, NN. Nah di sini ada aplikasi yang keren, jadi namanya TensorFlow Playground. Jadi akan saya demokan ya. Ini bagus banget, jadi kalian bisa kunjungi di TensorFlow Playground. Diketik di Google, nanti pilih TensorFlow Playground. Tapi internet saya mati kayaknya. Oke. Ini seperti ini. Dan ini mirip seperti yang tadi saya jelaskan, ada input. Kalau saya potong seperti ini, jadi ada 2 input terus ada 1 output. Jadi kita misalkan dia ingin memisahkan data bentuknya seperti ini. Jadi ada warna biru dan merah. Kalau kita lakukan training, jadi ini sangat sederhana ya, kalian bisa setting aja inputnya ini, terus rasio training sama tes data, fokus aja ke bisa milih jenis datanya ini. Jadi datanya yang titik ini ya, yang biru dan merah di belakang itu adalah klasifikasi model, klasifikasi oleh model. Tapi kita mau melakukan klasifikasi datanya ini dengan benar. Itu kalau kita lakukan klik sini, dia akan melakukan training, sehingga dia bisa memisahkan ini yang biru dan ini yang orange. Terpisah jelas di sini. Dan ini ketika lihat loss functionnya itu langsung turun 0 ya, baik yang tes maupun train. Sebenarnya ada, nah ini tes data, ini trainnya, yang ini tes datanya yang apa, yang warna ini lingkaran-lingkaran ini. Jadi kita bagi 50-50. Kalau misalnya datanya seperti ini, ya itu kita nggak bisa cuma dengan yang tadi perceptron ya model. Kalau kita lakukan training, bingung dia gimana memisahkan lingkaran ini. Maka muncullah yang tadi saya sebut multi layer network tadi. Ya kita tinggal tambahi, misalnya tambahi 2 neuron ini, 2 neuron tambahan, lalu kita training lagi, ya masih bingung ya memisahkan ini. Di neuron yang sini itu memisahkan kiri dan kanan, jadi warna biru kanan,
apa orange kiri, yang ini biru atas. Di sini birunya sebelah kanan. Tapi ketika saya tambah 3 neuron, kemudian saya training, dia akhirnya bisa memisahkan. Nah, ini kerennya ya. Jadi dia bisa memisahkan bagian sini, klasifikasi di sini. Kalau misalnya tambah 4 ya makin bagus, jadi pemisahannya makin bagus. Tapi sebenarnya ya itu makin bentuk. Jadi sebenarnya dia kayak ngebagi ya, dia ngebagi yang ini. Terus ini jadi satu ya, dikumpulin jadi bentuk seperti ya segitiga gitu, atau ya ini bagian sini, ini bagian yang kanan, kiri, ini atas. Yang sini sebenarnya redundant ya, yang sini sebenarnya redundant gitu. Karena kalau lihat di sini wake-nya kecil ya, ini wake-nya kecil, di sini wake-nya yang besar. Jadi ini bisa dihapus. Jadi kita nggak perlu 4 neuron. Jadi di sini nanti ada garis-garis, ini adalah bobotnya. Kalian bisa geser, nanti ada nilai bobotnya tuh. Wake negatif 0,93. Terus ini 0,68 gitu. Ternyata input yang sini nggak kepakai, kecil ya. Negatif, tapi yang paling banyak yang input dari 1 sini. Seperti itu. Ini kan bisa coba-coba, atau misalnya yang 4 sini. Jadi kalau 4 sini ini juga nggak mungkin kalau misalnya saya pakai 1 layer ya. Gimana memisahkan garis 4 ini? Tapi ketika kita tambah 2 layer, itu dia bisa ya masih susah juga memisahkan ketika ada seperti ini. Ya tapi dia bisa memisahkan, dia belum bisa munculkan yang garis tengah sini ya. Tapi kalau saya tambah lagi 4 sih harusnya 4 supaya simetris. Itu dia bisa kah misalkan? Ya harus belajar lebih lama lagi. Jadi bisa misalkan yang warna biru sama orange. Itu bisa ditambah ya jumlah training datanya gitu. Jadi yang diprediksi mungkin kecil sehingga kita bisa misalkan persis seperti ini. Jadi ini rasio training sama tes ya. Artinya yang digunakan untuk menghitung wake ini itu 80%, 20% itu yang langsung diuji cobakan. Model ini dimasukkan inputnya, dilihat seberapa jauh dirinya dengan yang tes data tadi. Oke, itu terkait TensorFlow Playground. Berikutnya kita akan ngebuat TensorFlow tadi, tapi bukan yang ada di TensorFlow Playground ya. No, kita akan melakukan prediksi apakah suatu uang itu palsu atau bukan. Jadi ada paper bagus ini dari Lohweg 2013. Dia itu pengen bikin suatu alat gimana dengan HP kita bisa tahu uang ini tuh palsu atau enggak. Jadi memungkinkan enggak? Dia foto, tapi kameranya mungkin harus yang bagus ya dari HP. Itu dia foto. Kalian bisa baca di paper ini ya. Jadi banknote authentication with mobile devices. Jadi dia foto, kemudian dilakukan apa yang disebut dengan wavelet transform. Jadi gambarnya ditransform. Jadi nggak langsung titik-titik pixelnya, nanti ditransformasi. Dan itu nanti keluar gambarnya, keluar nilai namanya variance, skewness, kurtosis, sama entropinya dari setiap foto. Ini ada banyak ya. Ini spesimen uang yang digunakan. Jadi ada uang dari Eropa sana, euro dan uang spesimen lainnya. Jadi ada banyak di foto satu-satu gitu, banyak. Terus ada juga uang yang palsu, sama persis tapi palsu. Nanti dikumpulkan, kalau 0 itu palsu dan 1 itu asli. Ya ini saya hanya tampilkan seberapa datanya. Datanya ada banyak, ini bisa dicek di sini di link pertama ini. Nanti akan saya taruh di GitHub ya, data dan trainingnya. Datanya itu mungkin saya akan buka ya. Jadi ada banyak, ada 8.000 kan? Oh 1371. Ya 1371 data. Sebentar, ini saya line numbernya pakai inverted ya, 1372. Ini sini ada 1, ada 0. Oh ini sudah dibagi ya, jadi yang berikutnya itu 1, yang setelahnya itu sebelumnya itu 0. Jadi dengan 4 input ini dan 1 output, kita akan coba lakukan klasifikasi apakah uang itu sudah dipalsukan atau tidak. Nah itu akan kita gunakan beberapa library di sini. Ya ini hanya untuk plotting.
Nah ini saya pakai definisi entropi, saya pakai Quen gitu ya, karena saya nggak tahu definisi ini, tuh saya cek, oke, definisinya seperti ini. Di paper itu juga dia nggak gunakan definisi entropi juga. Dan terus ya di sini ya kita ambil datanya tadi, kita baca datanya. Lalu di sini ada evidence to input. Terus ini ada labelnya setiap uang tadi. Lalu kita separate antara training sama tes. Saya bagi 60-40. Jadi tes-tesnya 40% dari data, trainingnya itu 60. Jadi yang digunakan untuk trainingnya, yang di gradient descent itu 60%. Di 822 baris tuh saya gunakan untuk training. Jadi training untuk X yaitu input, terus yang Y training ini adalah labelnya. Jadi X ini yang 4 tadi ya, 4 nilai tadi. Terus yang Y itu yang nilai 1, apakah dia dipalsukan atau tidak. Nah, ini contohnya 10 data pertama dari training. Kemudian kita bangun neural networknya. Ya sangat sederhana neural networknya pembangunannya. Jadi kita bisa panggil tf.keras model sequential. Habis itu kita tambahkan layer input tadi, ada 4 ya inputnya. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi ini nambahkan neuron yang tadi ya, sebelah kiri sendiri 4. Kemudian tambahkan lagi neuron perantara tadi, hidden layer. Di situ ada 8 unit. Kemudian tambahkan activation functionnya. Jadi yang dari input ke sini. Kemudian yang output juga sama, keluar 1 kan, karena kita ingin klasifikasi saja. Lalu aktivasinya saya pakai sigmoid. Habis itu kita running ini. Kemudian kita compile. Compile ini adalah menyediakan loss functionnya jenisnya apa. Terus optimizer ini sebenarnya kita bisa pakai gradient descent ya. Gradient descent itu SGD kalau misalnya yang tersedia di TensorFlow itu SGD, stochastic gradient descent. Ada yang gradient descent yang bagus namanya Adam. Ini yang sering dipakai. Terus loss functionnya kalau yang di slide itu saya pakainya kan loss functionnya itu sum of square ya. Jadi selisih kemudian dikuadratkan lalu dibagi jumlah datanya. Ada juga di sini binary cross entropy. Definisinya sangat teknis, saya akan skip dulu ini. Ini bisa dicek di Google ya definisinya. Kemudian metrik ini adalah mengukur seberapa bagus model kita menggunakan akurasi. Jadi kalau dia cocok dengan yang di data, oke 1, kalau nggak cocok 0. Nanti dihitung berapa banyak angka satunya. Itu akurasi. Kalau benar semua 100%, atau 1, kalau gagal kurang dari 1 ya. Deket 0 lah, 0,2, 0,01. Kemudian kita fit, jadi data training. Kemudian ini epoch ini adalah iterasi. Update-nya tadi setiap week itu, jadi satu data 800 berapa ini itu dilakukan berkali-kali. Update week-nya sebanyak 20 kali. Nah ini prosesnya. Jadi dia menghitung. Sangat cepat ya. Ini kalau saya restart terus saya run all. Ini sangat cepat. Lama sekali run oke. Ya karena lama ya. Ya lama karena ini saya buka lagi nih ya. Ya TensorFlow itu sangat lama loadingnya ya, dan ya machine learning neural network trainingnya itu sangat lama dan butuh GPU. Di sini saya tidak aktifkan GPU-nya sih. GPU saya menggunakan CPU. Oke, dia udah ke bawah. Nanti akan saya sediakan ini yang lebih sederhana ya di GitHub. Ini proses training. Ini bisa sebentar ini saya clear all dulu ya. Terus restart. Saya run all lagi supaya tahu proses trainingnya. Sangat cepat ya karena ini datanya kecil. Jadi tadi cuma berapa ini? Di bawah 0, dilihat di sini akurasinya terus naik ya dari 0,6 sampai akhirnya akurasinya menjadi 9,9. Dan itu kita bisa plot. Di pertamanya dia kecil terus naik sampai akhirnya dia modelnya bisa melakukan klasifikasi dengan baik. Ya ini cukup bagus, jadi 0,96-nya artinya dari 100 gambar itu dia bisa tepat 96 gambar. Kemudian kita bisa cek ke yang tes dan cukup bagus, hasilnya juga 97 di sini akurasinya. Jadi tidak terjadi overfitting dan itu sudah bagus. Kalau overfitting nanti di sini bagus ya di hasil akhir, tapi
kemungkinan di sini kecil, misalnya 0,6, 0,5, berarti modelnya belum bisa belajar. Tapi di sini modelnya sudah bisa belajar karena ini belum pernah dia lihat data ini dalam proses training tadi. Oke, jadi seperti itulah neural network. Nanti akan saya update. Silakan kalau ada pertanyaan tanyakan ke saya ya. Jadi ya mungkin agak, ya harusnya 1 jam tapi saya lewat 1 jam 5 menit. Oke, saya kembali lagi di slide. Ya, nanti akan saya update. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dan jangan lupa di kuliah ini untuk presensi ya. Jadi mungkin presensinya udah di minggu lalu ya. Ya, itu saja dari saya. Ini harus saya ganti tanggalnya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini. Kita akan ketemu di kelas di minggu ke-7. Di tanggal berapa? 9 kah? Saya. Ya, mungkin di tanggal, sebentar, tanggal berapa? Tanggal mana tanggal saya? Oh, ini di tanggal, ya ini sebenarnya udah masuk ya 7 ya, kita ketemu tanggal 10 atau 17 lah, kita tinggal lihat. Baik, terima kasih dan selamat pagi.